Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerapan kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Selanjutnya, mari kita membuat daftar hal-hal penting yang telah kita temui pada setiap paragraf di dalam bacaan di atas. Yang pertama, pada paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. 2. Kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. 3. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Pada paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. 2. Ketika berkemah ke pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api unggun, panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Pada paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Ketika keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, badan akan terasa panas. 2. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Dan 3. Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Selanjutnya, mari kita membuat sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan bagaimana isi baca berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya.
Judul yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. 2. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. 3. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. 4. Saat berada dekat api unggun, panas berpindah tanpa zat perantara. 5. Memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Dan 6. Memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. 3. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Yang pertama, api unggun. Kedua, panas api dari kompor. Dan yang ketiga, panas matahari. Pemahamanku tentang isi bacaan dalam tulisan di atas yaitu kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun, panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Setelah kamu melakukan percobaan pada halaman 121, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Yang saya rasakan ketika mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm yaitu agak panas. 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan ke nyala api pada jarak 4 cm? Yang saya rasakan ketika mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm agak hangat. 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Yang saya rasakan ketika mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm yaitu hangatnya tidak begitu terasa. 4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Panas dari nyala api bisa saya rasakan karena radiasi. 5. Perpindahan panas seperti yang kamu lakukan pada percobaan di atas disebut percobaan perpindahan panas yang telah saya lakukan pada kegiatan tersebut yaitu radiasi. 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama yaitu dengan menghangatkan badan menggunakan api unggun. 2. Panas api dari kompor. Dan yang ketiga, panas dari sinar matahari. Kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu kalor dapat merambat atau berpindah ke objek atau tempat lain tanpa memakai perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut makin sedikit. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu.
Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.